bermain dari rumah bersama Bunda Dewi, Bunda Iin, dan Bunda Fatma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jumpa lagi kita di semester 2. Nah, teman-teman, hari ini Bunda Dewi akan bercerita tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam beserta kaumnya yang bernama Ninawah. Jangan salah ya teman-teman ya. Kaumnya yang bernama Ninawah. Ya. Kemudian yang kedua, kita nanti akan menuliskan nama-nama ikan. Nama-nama ikan di laut dan nama-nama ikan yang biasa kita makan sehari-hari di rumah. Nah, dengan menggunakan media apa? Medianya adalah kita akan menggunakan buku. Nih, Bunda sudah siapkan teman-teman. Boleh menggunakan buku. Boleh juga menggunakan kertas HVS. Kemudian alat tulisnya. Nih, boleh spidol, boleh pensil, bolpen. Yang penting yang ada di rumah kalian. Siap ya teman-teman? Oke, sekarang kita akan siapkan medianya. Setelah itu kita akan mendengarkan kisah Nabi Yunus. Yuk kita mulai. Baik teman-teman semuanya, Bunda akan bercerita tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam dan kaumnya yang bernama Ninawah. Nabi Yunus adalah seorang yang soleh semenjak kecil. Beliau suka berbuat baik dan tidak pernah lalai dalam beribadah kepada Allah. Nabi Yunus diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Ninawah. Nah, kemudian Nabi Yunus itu adalah seorang nabi yang sangat sabar. Sudah menjadi kebiasaan orang-orang Bani Israel dan juga kaum Ninawah. Mereka senangnya menyembah berhala. Mereka senangnya menyembah bebatuan. Ya. Kemudian Nabi Yunus datang dan menyampaikan kepada kaumnya yang mereka sembah pada waktu itu. Wahai kaum Ninawah, sembahlah Allah karena Dia yang Maha Menciptakan dan Dia yang menciptakan bumi beserta isinya. Tetapi kaum Ninawah tidak mengindahkan apa yang Nabi Yunus perintahkan. Bahkan mereka ketika itu tetap saja menyembah berhala dan juga patung-patung yang mereka buat sendiri. Nah, nama patungnya itu adalah Ustar. Ya, seperti itu teman-teman. Kemudian kaum Ninawah besoknya lagi didakwahi oleh Nabi Yunus. Tetapi mereka malah meninggalkan Nabi Yunus teman-teman. Selama 33 tahun Nabi Yunus berdakwah kepada kaum Ninawah. Para pengikut Nabi Yunus itu hanya sedikit sekali. Ini teman-teman di gambarnya. Hanya hitungan jari teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Mereka tetap tidak mau berubah. Mereka tetap menyembah kepada berhala. Kemudian senangnya mereka adalah menindas orang miskin, berjudi, meminum khamr, dan memabuk-mabukan.
Kemudian Nabi Yunus pun tetap mengajak untuk menyembah Allah kepada kaum Ninawa. Dengan suara yang lantang, Nabi Yunus menyampaikan seperti ini. Wahai kaum Ninawa, jika kalian tidak mau beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan azabnya kepada kalian semuanya. Seperti itu kata Nabi Yunus. Kemudian kaum Ninawa bilang apa teman-teman? Wahai Yunus, tidak apa-apa, datangkan azab Tuhanmu. Kami ingin merasakannya, kata kaum Ninawa. Nabi Yunus pun berdoa kepada Allah. Ya Allah, turunkanlah azab kepada mereka, agar mereka kembali ke jalan-Mu. Kemudian setelah Nabi Yunus berdoa, ya teman-teman nih kabarnya, setelah Nabi Yunus berdoa dan Allah pun mengabulkan doa Nabi Yunus. Allah menurunkan badai hingga angin itu membuat pepohonan menjadi beterbangan. Bebatuan kemudian langsung melambung naik ke atas. Penduduk kaum Ninawa teringat dengan ancaman Nabi Yunus. Dan mereka pun mencari-cari Nabi Yunus pada waktu itu. Wahai Nabi Yunus, kami mau bertobat, kami mau menyembah seperti sembahan-Mu, yaitu Tuhan Allah. Nah, ketika itu teman-teman, Nabi Yunus sudah pergi duluan. Karena Nabi Yunus sudah putus asa. Nabi Yunus pergi, kemudian menjauh dari kaum Ninawa, hingga Nabi Yunus naik ke atas kapal. Tiba-tiba badai datang menghantam kapal yang ditumpangi oleh Nabi Yunus. Sang nahkoda pun mengambil kesimpulan, sepertinya ada yang aneh, terjadi badai. Kemudian Nabi Yunus dan semua para penumpang yang di atas kapal mendengarkan apa yang diperintahkan oleh si nahkoda. Sang nahkoda itu membuat undian, teman-teman. Siapa yang namanya nanti keluar, maka dia harus menceburkan dirinya ke laut. Dan ternyata teman-teman, ketika diundi semua penduduk yang ada di dalam kapal ini, namanya Nabi Yunus yang keluar. Kemudian diundi lagi, Nabi Yunus lagi yang keluar. Hingga akhirnya sang nahkoda meminta Nabi Yunus untuk menceburkan diri ke dalam laut. Badai pun tiba-tiba berhenti seketika itu. Dan ternyata teman-teman semuanya, sudah ada mulut ikan yang terbuka menganga dan siap menerkam Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus pun dimakan ikan. Nabi Yunus berhari-hari di perut ikan. Nama ikan itu adalah ikan paus. Nabi Yunus setelah di dalam perut ikan, kemudian Nabi Yunus merenungkan. Apa maksudnya teman-teman merenungkan itu? Menyesali perbuatannya telah meninggalkan kaum Ninawa. Lantas Nabi Yunus berdoa kepada Allah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itulah doanya teman-teman semuanya. Teman-teman mau coba? Ayo sama-sama. La ilaha illa anta subhanaka
inni kuntu minaz zalimin, yang artinya Allah, yang artinya adalah tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri dan aku termasuk orang-orang yang zalim. Seperti itu doanya Nabi Yunus. Kemudian Allah pun mengabulkan doa dari Nabi Yunus. Apa yang dikabulkan doanya? Allah memerintahkan ikan paus itu untuk mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam mulutnya. Lantas Nabi Yunus pun terkeluar dari mulut ikan hiu. Dan apa yang terjadi, Masya Allah teman-teman? Nabi Yunus keluar dari mulut ikan tanpa luka. Nabi Yunus keluar dengan selamat. Hingga akhirnya Nabi Yunus sampailah di pantai. Kemudian Nabi Yunus pun kembali ke kaum Ninawa. Setelah itu kaum Ninawa menyambut kehadiran Nabi Yunus dan menyatakan tentang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian teman-teman, kisah yang Bunda ingin sampaikan kepada kalian semuanya. Semoga kalian suka dengan cerita Nabi Yunus. Seru kan teman-teman ya? Nah, sekarang ada tugas nih dari Bunda Dewi, yaitu setelah mendengarkan cerita dari Bunda, sebutkan apa nama ikan yang makan Nabi Yunus. Yang kedua adalah siapakah nama kaum Nabi Yunus. Yang ketiga, mengapa Nabi Yunus dimakan ikan. Yang keempat, apa yang terjadi dengan kapalnya Nabi Yunus. Yang kelima, mengapa Nabi Yunus bisa keluar? Bagaimana Nabi Yunus bisa keluar dari mulut ikan? Demikian ya anak-anak semuanya ya. Oke, silahkan dijawab pertanyaan dari Bunda. Yang kedua, kita akan menuliskan nama-nama ikan. Nah, Bunda sudah siapkan nih. Nih, nama-nama ikan yang di laut. Nah, nama-nama ikan yang ada di laut. Yang tadi yang memakan Nabi Yunus, siapa ya? Ikan paus. Tulis ya teman-teman ya, paus. Kemudian ikan apa lagi yang ada di laut? Banyak ya teman-teman ya. Ada ikan lumba-lumba. Lumba. Ikan apa lagi ya teman-teman ya? Banyak sekali nama-nama ikan ya. Nanti menulis nama-nama ikan yang ada di laut dan nama-nama ikan yang biasa kita makan. Karena kita juga sudah belajar tentang nama-nama ikan yang biasa dimasak ayah bundanya di rumah. Ikan apa saja? Yaitu ada ikan emas, ada ikan patin, ada ikan apa lagi ya? Ada ikan nila dan macam-macam. Nah, itu saja ya teman-teman ya, belajar kita dengan Bunda Dewi. Sekarang teman-teman silahkan mencoba. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bunda Iin. Apa kabar teman-teman? Lama ya tidak berjumpa. Alhamdulillah hari ini kita sudah mulai sekolah lagi. Nah teman-teman, kita pekan ini akan belajar dengan tema ikan.
Hari ini Bunda Iin akan mengenalkan manfaat ikan. Kemudian Bunda Iin akan makan ikan. Ikan apa ya? Nah, di sini Bunda Iin akan makan ikan nila goreng, ditemani tempe goreng, ada sambal, nasi, dan lalapan. Nah, teman-teman, Bunda Iin suka sekali makan ikan karena ikan itu banyak manfaatnya. Tahu tidak apa manfaat ikan? Nah, yang pertama, ikan itu manfaatnya adalah mengandung protein. Gunanya supaya kita berotot, supaya kita kuat, supaya nanti kalau main bola kita kencang nendangnya, supaya kalau kita menggambar kita tidak lekas capek, kalau kita menulis tulisan kita rapi karena otot kita kuat. Yang kedua, ikan nila ini ya ikan tawar ya, mengandung vitamin D supaya tulang kita juga kuat, supaya tulang kita cepat tinggi, supaya kita jadi anak yang tinggi. Nah, itu juga manfaat ikan. Yang ketiga, mengandung vitamin A. Tahu apa gunanya vitamin A? Vitamin A untuk kesehatan mata kita. Kemudian tadi sudah supaya otot kuat, tulang kita kuat, mengandung vitamin A. Kemudian mengandung kalori supaya kita bertenaga. Nah, siapa yang mau matanya sehat, yang tulangnya kuat, yang cepat tinggi, kemudian yang tidak cepat capek, nah harus rajin-rajin makan ikan. Nah, sekarang Bunda mau makan ikan. Ternyata ikan nila ini ada durinya ya sayang ya. Nih, ikannya dibelah seperti ini. Nah, kita sekarang kalau mau makan ikan hati-hati karena ada durinya. Kalau dulu waktu kecil Bunda Iin kalau makan ikan itu setelah dilihat nggak ada durinya baru Bunda letakkan di sini. Nah, di pinggir-pinggir piring begini. Nah, seperti ini. Wah, kayaknya sudah tidak ada durinya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sekali. Kalau Bunda untuk menambah selera supaya tambah lahap pakai sambal. Kalau teman-teman usah pakai sambal ya. Terus, oke teman-teman, hati-hati ya. Hati-hati dengan duri ikan. Nih, jadi begini cara memilah supaya kita tidak kedurian. Nah, dipinggir-pinggirkan dulu, baru kita makan. Berani makan ikan? Semangat! Supaya anak Indonesia, supaya anak-anak Darussalam semuanya sehat karena rajin makan ikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi bersama Bunda Fatma. Hari ini Bunda Fatma akan mengajak teman-teman untuk membuat akuarium mini. Yeay, akuarium mini seperti apa ya? Nah, teman-teman, bahan-bahan yang kita gunakan adalah kardus susu. Teman-teman bisa menggunakan kardus susu apa saja. Bentuknya pun bisa besar ataupun kecil. Kemudian ada lem, ada solatip, kemudian ada
benang, teman-teman bisa menggunakan benang apa saja di rumah yang ada. Ada gunting atau cutter. Kemudian di sini ada hiasan untuk membuat akuarium mini kita menjadi lebih cantik. Oke, sekarang kita akan mulai membuatnya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Mari kita sama-sama mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Teman-teman, sekarang kita akan mencoba menggunting kardusnya terlebih dahulu. Teman-teman bisa meminta bantuan ayah atau bunda untuk mendampingi di saat menggunting. Baiklah, sekarang kita akan coba menggunting. Untuk memudahkan kita menggunting, Bunda Fatma sudah memberi garis. Jadi garis ini yang akan kita gunting. Pertama-tama kita menggunakan cutter dulu ya teman, untuk melubangi garis tersebut. Nah, teman-teman bisa meminta bantuan ibu atau ayah. Kemudian kita menggunakan gunting. Gunting pelan-pelan ya teman, tidak usah terburu-buru, pelan-pelan saja. Ikuti garis yang sudah kita buat. Ikuti garisnya. Nah, seperti ini. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah mengguntingnya, sudah menjadi seperti ini. Kemudian sekarang kita akan membuat latar belakang dari akuarium tersebut. Di sini Bunda Fatma sudah menyiapkan kertas buffalo warna biru. Kita akan mengukur dan menggunting sesuai besar dari kardus ini. Kemudian kita gunting sesuai garis yang ada tadi. Oke, alhamdulillah sudah jadi seperti ini. Nah, sekarang kita sudah membuat latar belakang dari akuarium tersebut. Sekarang kita akan memberi lem. Beri lem di dalam akuarium tersebut. Kita kasih lem ya. Nah, jika sudah dikasih lem seperti ini, teman-teman bisa meletakkan latar belakang akuarium tersebut seperti ini, pelan-pelan ya teman. Nah, alhamdulillah latar belakang akuarium kita sudah jadi. Sekarang tinggal kita hias. Di sini ada, kita buat rumput lautnya seperti ini. Kasih lem ya teman. Buat rumput laut seperti ini ditempelkan. Oke, kemudian kasih lagi di sini. Seperti ini teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa menghiasi, membuat kerang seperti ini. Ada kerang-kerangnya. Kasih kerang seperti ini. Kemudian kasih bintang laut. Boleh teman-teman memberi bintang laut. Nah, bintang lautnya juga bisa diletakkan di bawah seperti ini agar lebih cantik. Seperti ini. Oke, sekarang Bunda sudah akan memberi tali pada ikannya, kemudian kita akan menggantung. Kasih dulu tali semuanya ya teman. Pelan-pelan seperti ini. Oke, sudah selesai. Kita akan menempel di sini. Letakkan di sini, kemudian ditempel di dalam ya. Kasih lagi selotip.
lagi. Nah, alhamdulillah akuarium mini kita sudah jadi. Selamat beraktivitas di rumah. Teman-teman bisa membuat lebih bagus lagi dari punya Bunda. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan kita hari ini dan 1 pekan ke depan sudah selesai. Bunda Fatma, Bunda Dewi, dan Bunda Iin mengucapkan terima kasih. Dan Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.